Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ini kita membahas halaman 52. Sebenarnya ini bagian dari tema kemarin ya, taqaddum, kemajuan ya. Kita lanjutkan nanti kalau memungkinkan kita bahas syubhat wal makhawif. Sebelum itu mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini yaitu Al-Ustadz Dr. Hasan Hanafi. Juga untuk pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, guru-guru kita, orang tua kita masing-masing, dan pengarang kitab dan buku yang kita baca. Semoga ilmu kita bermanfaat, sehat walafiat, dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baris ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Muhimmatut turathi wat tajdidi, tugas proyek pemikiran tradisi dan pembaruan itu hillu tolasimal madhi, mengurai mantra-mantra lama marrotan wahidatan wa ilal abad, sekali dan untuk selamanya. Wafakku asroril mauruthi, dan membongkar rahasia-rahasia tradisi, hatta la ta'uda ila dhuhuri, sampai ia tidak muncul lagi, ahyanan ala sathi, kadang muncul di permukaan, wa kathiron minal qa', dan seringkali berada di dasar. Tugas proyek tradisi dan pembaruan yang digagas Hanafi, menurut Hasan Hanafi, adalah mengurai atau membongkar rahasia dan mantra-mantra tradisi. Rahasia mantra tradisi itu artinya hal-hal yang disembunyikan, dikeramatkan oleh tradisi, itu kemudian dibongkar. Hal yang dianggap tabu, hal yang diterima begitu saja, itu seyogyanya diurai, dibongkar. Apa contohnya ya? Kalau yang sekarang paling tidak misalnya rahasia dan seperti mantra di kalangan kita, salah satunya kalau di bidang politik ya, politik Islam di Indonesia ya. Misalnya apa? Lebih baik, ini prinsip politiknya orang Asy'ariyah yang dipegang orang NU. Lebih baik dipimpin oleh orang zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Itu makanya tidak heran kalau kemudian ada kecenderungan status quo di kalangan orang-orang Sunni, Asy'ariyah yang kita lihat sekarang. Sampai di Indonesia juga kita rasakan kok. Ya. Karena memang cenderungnya karena ya sepertinya bagus ya dalam pengertian tidak mau ekstrim ya. Pengennya moderat, main aman gitu. Tapi
kadang penempatannya tidak tepat. Kapan saatnya kita harus membiarkan kondisi yang ada, kapan kita harus mengubah kondisi yang sudah busuk. Nah, itu ya. Hal yang kedua itu yang kerap kali hilang. Kenapa itu terjadi? Karena ada tolasim tadi. Ada mantra, ada asror di tradisi. Karena prinsipnya memang di tradisi politik Asy'ariyah, Sunni, itu ya cenderung pro status quo, lebih membiarkan diri dipimpin sampai oleh penguasa yang zalim sekalipun juga dibiarkan. Jadi akhirnya hanya menjadi mubarir kayak kemarin, justifikator bagi kondisi yang ada, meninabobokan masyarakat untuk menerima aja. Ya. Nah, itu perlu dibongkar. Dibongkarnya apa? Karena begini juga. Nanti kayak di Jawa ya, di Nusantara zaman kuno juga ada tolasim yang alhamdulillah kita sudah bongkar ya. Apa itu? Salah satunya adalah bahwa kekuasaan itu diterima oleh penguasa karena pulung. Pernah dengar nggak istilah pulung? Ya kan? Dulu saya waktu SD itu masih suka denger itu ya, bahwa seorang kepala desa menjadi kepala desa itu karena konon dapat pulung. Wahyu keprabon, kan? Nah, itu sebenarnya tolasim juga ya, suatu mitos. Jadi seolah-olah nanti penguasa itu mendapat restu ilahi. Nah, di kerajaan Jawa istilah khalifah akhirnya kemudian juga dipersonifikasi pada raja. Khalifah Panoto Gomo gitu kan, Khalifatullah fil ardi Panoto, ada gitu-gitu ya kan, raja-raja Jawa di Nusantara, di Mataram ya. Itu tadi. Kemudian pakai istilah khalifah, pakai istilah manunggaling kawula Gusti. Jadi seolah-olah ini memang kita semua khalifah, tapi kemudian yang paling tinggi adalah yang jadi penguasa itu. Dan dia manunggaling kawula Gusti dalam pengertian muwahhid, ittihad, menyatu. Jadi nanti vox dux vox populi kalau bahasa Latinnya. Suara penguasa adalah suara Tuhan, suara dewa. Ya. Tapi kan kemudian bisa dibongkar itu ya. Kalau di zaman dulu di Nusantara yang bongkar salah satunya Syekh Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti, bahwa yang bisa dekat khalifah itu bukan cuma dia, tapi kita semua. Bahwa yang bisa menyatu itu ya kita semua sama ini ya. Bahwa rakyat itu sama-sama manunggal satu, bukan dalam pengertian jangan sampai kita bentrok gitu. Tapi kita itu sama sebagai sesama manusia, sama-sama khalifah, sama-sama bisa dekat dengan Tuhan, bukan hanya raja saja. Okay? Nah, itu dianggap subversi kan, maka kemudian diekskomunikasi dan kemudian konon dihukum ya, semacam itu. Nah, itu kemudian kita bongkar lagi bahwa ternyata tadi ya, khalifah itu bukan hanya penguasa. Ini jailun fil ardi khalifah, itu kita semua manusia itu adalah representasi Tuhan di muka bumi. Kalau Tuhan sudah menciptakan potensi-potensi di alam semesta, maka tugas kita adalah melanjutkannya dengan merakit ulang potensi-potensi itu menjadi hal-hal yang baru macam itu. Nah, itu khalifah. Jadi kita, nah itu contoh fakul asror al-murus. Akhirnya bukan vox dux vox dei ya, tapi vox populi vox dei, ya kan? Suara rakyat, suara Tuhan, gitu kan. Terlalu tinggi memang sebenarnya. Kalau rakyatnya mabok-mabokan gimana? Ngawur gimana gitu kan. Tapi paling tidak suara Tuhan itu tidak dipersonifikasi kepada satu orang yang memungkinkan baginya menyalahgunakan
kekuasaannya. Ya, ini orang banyak, jadi kedaulatannya orang banyak, dan itu kita bisa meng-create kehidupan bersama lebih baik. Nah, itu sebagai contoh ya. Kita perlu membongkarnya bahwa ini adalah akal-akalan penguasa saja, akal-akalan agamawan saja. Cuma pengen nyaman menina-bobokkan rakyat, umat dengan kondisi yang ada. Ngajarinnya cuma sabar, damai, dan seterusnya. Padahal kalau misalnya kita bertasawuf, tasawuf itu kan juga ada pilihan-pilihan ya. Tadi alih-alih fana kita perlu bako ya. Fana itu kan Tuhan dolah yang kita selesaikan kalau tidak ada keadilan di dunia ini, nanti kita kembalikan kepada Allah, dan kemudian nanti urusannya di akhirat. Enggak, nanti akhirat urusan nanti gitu. Kita harus mengejar keadilan di dunia ini ya. Urusan akhirat itu nanti urusan Tuhan. Nah, itulah. Itu membongkar tradisi-tradisi lama yang menina-bobokkan kita. Nah, itu. Muhimmatuhu, tugas tradisi dan pembaruan, wa al-qadha ala mu'awwiqatit taharrur, menghentikan segala hambatan bagi kemerdekaan, wasti'saliha min juduriha, dan mendasarkannya pada akar-akarnya. Segala hal yang menghambat kemerdekaan kita, maka itu harus ditentang. Apa salah satu kemerdekaan yang sampai detik ini belum kita capai? Kita kan baru kemarin memperingati 80 tahun Indonesia merdeka. Oke, Belanda udah keluar dari Indonesia. Ya, kita sudah tidak dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Oke. Tapi apa yang salah satu freedom yang belum kita nikmati adalah, dan ada mu'awwiqatnya, ada penghalanya, adalah financial freedom, kebebasan finansial. Kalian bisa cari, ada beberapa tokoh-tokoh publik itu bilang, salah satunya Pak Mahfud MD, bahwa Indonesia ini kalau tambangnya dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, benar-benar sesuai UUD 45 pasal 33, maka every person of us, masing-masing dari kita, bahkan yang baru lahir sekalipun, itu bisa mendapatkan uang 20 juta tanpa kerja, Mas. Kita semua. Mungkin itu baru dari tambang doang. Dan itu mungkin, bukan omong kosong. Ya. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ya karena tadi ada mu'awwiqat, kendalanya apa? Korupsi, ya kan? Ya, korupsi. Tambang yang menjadi kaya hanya pengelolanya saja. Hanya segelintir orang di Indonesia yang bisa mengambil keuntungan dari tambang. Sementara jangankan orang yang jauh, lingkungan terdekat dari tempat pengeksplorasian tambang saja belum tentu sejahtera. Nah itu kan. Jadi ini, apakah kita sudah merdeka? Belum. Penjajahnya orang-orang sekitar kita. Nah, yang kemarin-kemarin di demo itu ya sebenarnya penjajah kita juga. Masa penghasilan sehari 3 juta, Mas, dan itu kemudian dia bilang 3 juta emang banyak, ya kan? Kita nggak misuh aja udah alhamdulillah itu kan. Kita nggak ngomong kasar aja udah alhamdulillah itu. Itu 3 juta banyak yang sebulan itu, bahkan mungkin lebih kurang dari itu kan. Ini 3 juta sehari itu kemudian, dan itu malah lebih sebenarnya mereka, ya. Nah itu mu'awwiq, harus digedor, ya kan? Gedornya apa? 17+8 tuntutan rakyat kan? Iya, itu. Tinggal tanggal 5 kan, hari Jumat ya. Tapi kemudian tanggal 6 nanti ada ini, takbik akbar Maulid Nabi itu di Monas tuh. Kita kuat-kuatan aja nanti. Oke. Wa malam tataghayyar judurut takhalluf, sejauh akar-akar ketertinggalan itu belum berubah ya. At-takhalluf an-nafsiyah, maaf. Sejauh akar ketertinggalan psikis belum berubah,
kal khurafat wal usturah wal infial wat ta'lih, seperti khurafat, usturah mitos, wal infial cenderung emosional, wat ta'lih dan penuhanan, wa ibadatul ashos dan menghamba pada tokoh-tokoh, wasalbiyah dan sikap yang negatif, wal khunu dan menerima begitu saja, fa innal waqi' lam yataghayyar, maka realitas tidak akan berubah. Realitas bisa berubah kalau akar-akar ketertinggalan psikis itu dibongkar dulu. Salah satunya apa yang disebut di sini? Ibadatul ashos. Salah satunya itu penuhanan pada tokoh, penghambaan pada tokoh. Di Indonesia ini salah satu yang bermasalah kan di situ. Ada istilahnya apa? Patron dan klien, ya kan? Di Indonesia ini yang paling berkuasa itu bukan presiden ternyata. Para pimpinan partai politik, ya. Itu apa namanya? Tuhannya Tuhan itu di Indonesia. Anggota DPR pun ada kan disiarkan secara umum itu ya. Di YouTube masih bisa dicari itu. Ketika diminta untuk melakukan sesuatu oleh menteri atau oleh pemerintah, dia nanya, silahkan tanya ke bos kami, ketua pimpinan partai, itu ibadatul ashos. Ketika ada pimpinan partai sudah mengantarkan seseorang menjadi presiden, kemudian dia berharap presiden itu tunduk sama dia, ya kan? Ini ibadatul ashos, dan itu harus dilawan, ya. Lam yataghayyar, ya. Sekarang ini tidak ada wakil rakyat sebenarnya di DPR itu, bukan wakil rakyat, wakil partai. Mereka mendengar apa kata partai. Mereka takut di PAW oleh ketua partai. Nah, ini tadi ini problem sebenarnya. Saya beberapa hari ini selain baca masa aksinya Tan Malaka, saya berusaha meneliti tentang should we have any political party? Emang perlu kah kita membuat partai politik itu awalnya di mana sih? Kalian bisa carilah itu. Ternyata itu awal-awalnya ada di Inggris, ya. Tadinya terlalu feodal, kemudian muncul partai politik, partai politiknya juga awalnya nggak jelas lah. Baru kemudian ideologis dan seterusnya. Tapi di Indonesia sekarang partai politik itu apa yang bisa membedakan antara partai satu dan yang lain? Itu kan padahal itu sangat berkuasa di Indonesia. Bisa menentukan apapun di Indonesia ini. Bisa menentukan undang-undang, bisa menentukan presiden, bisa menentukan KPK yang mau dipilih siapa, Kapolri siapa, dan seterusnya. Wah, dahsyat itu. Nah itu dan salah satu problemnya ya tadi, di pikiran kita masih ibadatul ashos, ada apa tadi, patron klien, ya, nggak berani untuk melawan, sehingga ya kalau kita tidak berani untuk independen, nanti ya kita ngomong tentang taharur, bebas itu bukan sekedar melakukan sesuatu sesuka-suka kita, tapi maksudnya independen. Tapi tentu saja bertanggung jawab, ya. Ada landasan rasional di tindakan kita dan kita bertanggung jawab dengan tindakan itu. Wa ma ashal ayatabaddala syabhu bil alat. Betapa mudah hantu itu diubah, diganti dengan alat. Wal ifrit bil muharrik. Jin ifrit diganti dengan mesin. Sama aja kan. Coba ini sekarang kita bisa video callan, sekarang kita bisa ini kan orang zaman dulu anggap kita sakti loh Mas ini. Kaca benggala kalau zaman dulu ini. Ya kan? Kaca benggala loh ini. Mak lampir ya. Ya mak lampir ya. Ini kita ini tadi yang otak-atik siapa Mas? Siapa? Ini mak lampir semua kalian. Iya. Itu jin, ifrit itu bisa diganti dengan alat, ya. Telepon kalau zaman dulu itu kita harus bisa telepati untuk bisa ngobrol dengan orang jarak jauh kan. Dari sini mau ke Demak itu kita harus punya ilmu saipi angin kan. Saipi angin. Iya kan? Sekarang kita pakai pesawat ya kan. Itu tadi bisa diganti ya. Gampang itu. Fakilahu ma yu'addi nafsal gharad. Baik jin maupun alat itu tujuannya sama. Ya kan ada Bandung Bondowoso kalau zaman dulu kan.
Wow, Prambanan didirikan oleh Bandung Bondowoso dalam satu malam. Ya, mitos lah itu. Ya, zaman sekarang Bandung Bondowoso apa? Angkat alat berat kan? Ya kan, bangun macam-macam itu. Iya, bisa diganti. Gitu. Nah, fastimalus sadid lil alah, penggunaan secara sederhana atas alat-alat, lam yukdi ala imanihi bil jin. Nah, ini tadi persoalannya. Tidak mematikan kepercayaan seseorang terhadap jin wal asbah dan hantu, illa idau ida binauhu an nafsi, kecuali apabila jiwanya itu direkonstruksi. Oke, sudah ada apa namanya alat-alat yang kita pakai ini, sehingga kita tidak perlu lagi mempercayai apa yang dipercaya orang zaman dulu, adanya jin, ada kaca benggala gitu. Tapi sampai detik ini masih ada kan orang percaya sama jin? Masih ya. Apa namanya? Masih orang nyupang masih ada ya, tahu istilah nyupang ya? Apa ngepet, apalah itu masih ada ya kan? Iya. Itu masih ada. Artinya masih percaya dengan hal-hal yang irasional. Kenapa? Karena memang tadi hal-hal yang sifatnya khurafat dan usturah itu belum dibongkar, sehingga walaupun semaju ini masih ada yang percaya dengan hantu-hantu yang gak jelas. Termasuk kalau secara politik hantu, misalnya ini ada kekuatan asing yang menggerakkan demonstran, itu sama itu. Itu khurafat juga itu. Iya. Walaupun secanggih itu ya, itu ya pintar-pintar orang yang masih percaya dengan khurafat tadi. Khurafatnya orang-orang aparat keamanan biasanya paling mudah ngomongnya itu. Ada yang di backing di belakangnya. Kekuatan asing, hati-hati. Padahal sebenarnya kenapa kita demo ya karena ulahmu kan gitu kan. Gitu. Oke. Wa min thamma al-qadha ala tulasim al-madi wa asrarihi ilal abad. Oleh karena itu perlu untuk mematikan, menghentikan mantra-mantra lama dan rahasia-rahasia tradisi untuk selamanya. Seperti tadi, hal-hal yang sifatnya khurafat yang nggak jelas, ya termasuk tadi apa namanya urban legend juga ya, itu adanya apa namanya dalang di balik kerusuhan itu urban legend itu harus dimatikan juga, bukan dimatikan orangnya ya, tapi dimatikan khurafatnya itu. Oke. Muhimmatu at-turath wa tajdid, tugas tradisi dan pembaruan itu at-taharrur minas sultah bikulli anwa'iha, merdeka dari segala kuasa dalam berbagai bentuknya. Merdeka 100% kalau bahasanya Tan Malaka ya. Merdeka 100%. Sultatul madhi min sultatil madhi wa sultatil maurus. Baik kuasa lama ataupun kuasa tradisi. Maksudnya ini sebenarnya madhi wal jadid ya. Atau al-maurus wal gharb biasanya ya. Baik tradisi lama maupun tradisi baru. Baik tradisi yang berasal dari internal kita, dari masa lalu kita, maupun dari eksternal luar kita. Ya. Harus independen. Fala sultana illa lil akli. Tidak ada kuasa kecuali pada akal. Wala sultata illa lidoruratil waqi alladhi na'ishu fihi. Dan tiada kuasa kecuali keniscayaan realitas yang kita hayati. Tidak ada kuasa. Kita harus independen dari semua kuasa. Kalaupun ada kuasa yang pantas untuk berada menaungi kita, hanya dua. Yaitu kuasa akal dan kuasa realitas. Jadi Hanafi dalam hal ini seorang rasionalis dan seorang yang realis. Ya. Parameter kebenarannya adalah masuk akal tidak, sesuai dengan kenyataan tidak. Kalau tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun mengaku ini adalah kata-kata dari Tuhan sekalipun, itu dipertanyakan. Ini dikatakan dari kiai, apalagi kiai ya, dari Tuhan aja masih dipertanyakan kok. Kalau tidak
sesuai dengan akal dan tidak sesuai dengan realitas. Kenapa? Karena itu adalah ukuran paling minimal yang bisa diterima oleh semuanya. Ya kan? Sesuatu yang masuk akal itu bisa diterima oleh siapapun yang masuk akal. Tapi sesuatu yang sifatnya keyakinan belum tentu loh Mas diterima. Ya. Contohnya apa? Misalnya inilah, kita harus wajib sholat. Ya kan? Itu kan hanya kita aja nih, umat Islam, ya kan? Orang yang non umat Islam aja sudah itu bukan sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang berarti, ya. Tapi kalau misalnya contohnya hukum matematika aja, ya kan? Bahwa 1 ditambah 1 adalah 2, itu mau dia beragama atau tidak beragama, ateis apapun teis, itu pasti nerima, ya kan? Karena itu masuk akal dan sesuai kenyataan sebenarnya. Nah, itu tadi. Jadi la sultah ilal akal wal waqi menurut Hanafi. Adapun tradisi baik yang dari lama maupun baru itu kita perlu tinjau ulang menurut Hanafi. Wa tahriru wujdanina al muasir, dan kita perlu membebaskan kesadaran kita yang masa kini minal khaufi war rohbah, dari ketakutan dan kengerian, wa ta'ah lis-sultah, dan ketaatan pada kuasa, sawaun kanat al-mauruth, baik kuasa itu berupa tradisi, au sultah al-mangkul, atau kuasa hal yang dinukil dari luar, sawaun kanat sultah taqalid, baik itu kuasa tradisi, am sultah as-siyasah, atau kuasa politik. Kita perlu, ini revolusioner banget ya, pas banget saat ini. Jangan takut pada kuasa apapun. Sejauh kuasa itu tidak, kalau kuasa itu masuk akal dan sesuai dengan realitas, oke lah, kita bisa terima. Tapi kalau sudah di luar nalar kita dan tidak sesuai dengan pikiran kita, ya kita harus lawan. Ya. Jadi apa yang kita demonstrasikan dari minimal 25 Agustus kemarin ya sampai 31, dan kemungkinan nanti tanggal 5 juga akan demo lagi, itu sesuai dengan ini ya. Wah, kita harus tahrir wujdanina min ayis sultah. Kita harus membebaskan kesadaran kita dari kekuasa yang tadi ya, yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan realitas. Ya seperti tadi, misalnya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR itu tidak masuk akal, ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Masa kemudian untuk rumah 1 bulan 50 juta, saudara-saudara. Mas Aji kasih 50 juta bisa apa, Mas? Bisa hidup berapa tahun itu? Ya kan? Itu tidurnya gimana? Kalian bisa lihat tuh, ternyata pejabat-pejabat itu pagu untuk tidur di hotelnya ya. Kalau ada tuh itu 9 juta loh, Mas. 9 juta itu tidur apa? Kita 300 ribu aja udah bagus loh hotel ya. Ini 9 juta. Ya, tadi. Ini katanya itu wakil rakyat, ya kan? Artinya wakil kita. Tapi kok jumlahnya jauh betul. Satu bulan itu mereka bisa miliar ya, itu bukan hanya ratusan loh ya. Satu tahun itu bisa sampai 6 miliaran. Ya, ada uang reses 5 kali setahun. Ada uang apa tuh, penyerapan aspirasi yang apa ya tuh, yang 1.400.000 apa 140-an setahun 8 kali, yang 450-an itu setahun 5 kali, 1 bulan kurang lebih udah 70 juta. Yang jelasnya itu yang itu nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan realitas juga. Contoh yang tidak sesuai dengan realitas apa? Minimal dari tahun 2018 ya, minimal ya, yang saya simak dari Pak Mahfud MD itu. Undang-undang perampasan aset itu sudah diajukan oleh pemerintahan Pak Jokowi loh. Dari mulai Pak Jokowi periode pertama, akhir periode pertama.
sampai akhir periode kedua. Itu sampai sekarang belum disahkan juga. Ya. Itu padahal tinggal diketok di rapat paripurna. Padahal itu kebutuhan kita. Kenapa ya? Karena tadi, ya seperti saya bilang, realitas kita membutuhkan bangsa ini bebas dari korupsi. Minimal udah dari 98. Kita berharap agar Indonesia ini bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme, ya kan? Ini udah berapa? Sekarang sudah berapa tahun? Hampir 20 ya? Udah 20 berapa? Udah 27 tahun, ya kan? Korupsi masih ada dan lebih parah daripada sebelumnya. Nah, itu artinya itu muqtadhayatul waqi, kebutuhan realitas, dan itu tidak dipenuhi, maka kita harus melawannya. Oke. Muhimmatut turas wa tajdid wa tafjiru taqatil insan al-mahzunah al-muhasirah bainal qadim wal jadid. Tugas tradisi dan pembaruan adalah tafjir, meledakkan taqat al-insan, potensi-potensi manusia al-muhtazanah yang tersimpan, al-muhasarah yang tersandra, bainal qadim wal jadid, antara yang lama dan yang baru. Kahisoril insan fil lahud al-masihiyah, seperti manusia yang terblokade di teologi Kristiani, baina Adam wal Masih, antara Adam dan Isa, ya, Yesus, bainal khoti'ah wal fida, antara dosa dan penebusannya. Ini tradisi dan pembaruan ingin menyadarkan manusia bahwa dia punya potensi, dan potensi itu harus digerakkan. Seperti tadi saya bilang, bahwa kita punya potensi, semua bangsa Indonesia ini, untuk memiliki financial freedom. Ya. Tadi, kalau saya sudah ngitung, ya. Kalau setiap bulan every single of us get berapa tadi, 20 juta, itu ya kita bisa punya penghasilan gitu. Minimal kalau punya uang berapa, Mas? Kalau kita minimal punya uang 6 miliar, Mas. Kita punya uang 6 miliar, kita taruh di staking, kalau saya orang naik kripto ya. Staking di USDT ya. Atau kalaupun tidak, kalian beli ETF ya. ETF itu IHSG-nya Amerika. Cari yang kita cukup ngambil 4% saja. Ini pengajian tadi ngomong bunga nggak masalah ya. Setan lah dengan itu. Ya kan, ini kita ngomongin tadi ya. Kita ngambil 4% saja. Tapi pastikan penghasilannya itu lebih daripada 4%, 7% atau lebih. Jadi itu nanti inflasi dilawan oleh investasi kita. Jadi kalau kita punya 6 miliar, ya kita investasikan misalnya tadi ya, mau EFT, mau kemudian staking, atau mau saham, itu sampai mati, Mas, ya, itu kita bisa hidup. Coba berarti kalau 6 miliar mungkin ini ya, 6 miliar sekarang, nah 6 miliar besok kan berubah ya. Berapa ya? 6 miliar itu kalau diemaskan itu, kalau diemaskan 3.200 gram. Ya, kalian punya emas batangan 3.200 gram, ya. 3 kilo ya. 3 kilo ya. 3,2 kilo berarti ya. Atau setara dengan 363.636 US dollar kalau sekarang ya. Itu 6 miliar itu sama dengan itu. Nah, itu bisa tuh. Tapi itu kan repot ya. Mungkin kalau bagi Sahroni 6 miliar ceremen ya. Makanya saya, ya Allah, Sahroni punya jam harganya 11 miliar itu, biasanya wah itu saya pensiun ini udah bisa nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dia masih hidup dengan sedemikian rupa. Nah, tadi kita sebenarnya punya potensi semacam itu. Dia punya potensi yang dahsyat sebagai bangsa Indonesia, dan itu harus dapat tafjir, dibuka. Oke. Masih ada waktu ya. Selanjutnya syubuhat wa mahawif. Kecurigaan dan ketakutan. Kathirom ma uthirat ba'du syubuhat
banyak muncul sebagian kecurigaan haulat turas wa tajdid, seputar proyek pemikiran tradisi dan pembaruan. Wa ba'dul mahawif, dan muncul juga sebagian ketakutan minhu kepada turas dan tajdid. Lakinnaha, tapi ketakutan dan kecurigaan itu fil haqiqah la asasalah, sejatinya tidak punya dasar. Wa tadillul faidatu aktsaro minal khosarah. Sementara faedah tradisi dan pembaruan itu lebih banyak daripada kerugiannya, ya. Keuntungannya, faedah maksudnya ini, keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Ingkanat hunaka khosarah alal itlaq, seandainya ada hal yang merugikan di dalam tradisi dan pembaruan. Ini Hanafi nggak ngasih ini. Pada intinya dia mengatakan ada yang curiga dan takut deh sama proyek saya gitu. Tapi menurut dia takutan itu nggak berdasar. Kalaupun ada yang merugikan, maka sebenarnya yang menguntungkan dari proyek ini lebih banyak. Ya. Seperti yang tempo hari sudah dibahas juga, misalnya dengan adanya tradisi dan pembaruan, kita jadi aware terhadap tradisi yang kita punya dengan realitas kita. Ya, itu kan berarti menguntungkan. Kita juga menjadi waspada terhadap infiltrasi pengaruh asing. Itu. Tidak hanya membebek terhadap apa yang kita terima selama ini. Nah, itu kan hal-hal yang menguntungkan. Ya. Kita akhirnya juga menjadi peneliti. Nah, itu kan menguntungkan. Apa yang merugikan? Merugikan paling banyak, kita jadinya meragukan apa yang selama ini kita pegang loh. Paling gitu ya. Kita udah nyaman-nyaman gini, tapi kemudian harus mikir. Mikir kan berat. Ya memang mengajari orang berpikir itu bagaikan mengajari monyet berdiri tegak. Berat memang. Tapi kalau kita membiarkan diri kita tidak berpikir, membiarkan diri kita menerima kondisi apa adanya, tanpa kritis, tanpa berusaha mengubah, ya gitu-gitu aja. Sehingga ya kita sebenarnya dinabobokkan dalam kondisi yang buruk. Nah, itu ya. Wa syubuhat fil muqaddimat, kecurigaan yang muncul terhadap tradisi dan pembaruan itu fil muqaddimat, pada premis-premisnya katanya. Wal mahawif minat natajid, dan minan nataij, dan ketakutan-ketakutan itu muncul dari kesimpulan-kesimpulannya. Oke, yang pertama, asyubuhat fil muqaddimat, kecurigaan di dalam premis-premis tradisi dan pembauran. 1. La yakni hadzal ilmul jadid, ilmu baru ini tidak dimaksudkan au insyi'na hadzal manhaj, atau kalau Anda ingin menyebutnya dengan metode, ya. La yakni hadzal ilmul jadid au insyi'na hadzal manhaj, ilmu baru atau metode ini tidak dimaksudkan untuk at-takhalli. Ntar dulu. Ini agak panjang nih, ngartiinnya jadinya nggak enak. La yakni hadzal ilmul jadid, ilmu baru ini tidak dimaksudkan au insyi'na hadzal manhaj, atau kalau kita mau kita sebut dengan metode fi tahlilid dhahir, dalam menganalisis fenomena biirja'iha ilal mahzun an-nafsi al-qadim, dengan mengembalikan fenomena-fenomena itu kepada hasanah psikis yang lama. Yang tidak dimaksudkan apa? At-takhalli an ayyati nadoriyatin ilmiyatin asasiyatin, kosong dari teori ilmiah yang mendasar. Jangan dikata bahwa tradisi dan pembaruan ini cuma omon-omon doang, gitu kata Hanafi. Ada teori yang mendasarinya. Ininya itu yang ingin dikatakan. Tapi dia mengatakan ini ilmu, metode gitu. Kalau saya ya nggak sepakat dengan disebut ilmu ya. Kalaupun ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu dalam pengertian abad pertengahan ya. Karena kalau ilmu zaman sekarang akhirnya sains bukan sains tentu saja. Ya kayak misalnya gini, tajwid kan disebut ilmu tajwid kan? Nah itulah. Jadi ilmu dalam pengertian
pengetahuan yang disusun sedemikian rupa hingga menjadi disiplin, suatu disiplin. Nah, itu ilmu ya, bukan sains. Oke. Tradisi dan pembaruan ini bisa disebut sebagai ilmu menurut Hanafi atau minimal metode. Menurut Hanafi ini memiliki teori ilmiah. Ala asas annal waqi' dzatahu la sillata lahu bimahzunin nafsi. Asasnya adalah bahwa realitas pada dasarnya tidak berhubungan dengan hasanah psikis au bimadzi mauruthin atau dengan masa lalu tradisi. Realitas itu tidak ada urusannya dengan psikis kita. Maksudnya apa? Realitas itu sesuatu yang objektif. Psikis ini kan yang subjektif ya. Jadi kalau Hanafi ngomong realitas, ya itu hal-hal yang objektif. Nah, ini nanti kita akan ketemu maksud dia dengan waqi' itu apa. Ini definisi dia tentang waqi' ini nanti ya. Sampai akhir nih bahas tentang waqi'. Jadi dasar teoritis tradisi dan pembaruan itu adalah waqi', realitas. Realitas itu apa? Tadi, satu, realitas itu adalah fenomena objektif, bukan fenomena yang subjektif. Itu satu. Wa annal waqi' lahu maqumatihi min dzatihi. Realitas itu mempunyai unsur-unsur dari dirinya sendiri fi abniyatihil ijtimaiyah, pada struktur sosialnya, wa wasaila intajhi, pada sarana produksinya, wa tabiati alaqatihi, dan tabiat hubungannya. Jadi realitas itu punya ingredient. Ingredientnya salah satunya apa? Ada unsur sosial. Wasail intaj ini maksudnya adalah ekonomi. Jadi realitas itu ada faktor-faktor ekonomi dan sosial di dalamnya, ya. Dan itu sesuatu yang mau suka nggak suka ya ada di luar kita, ya. Seperti tadi, kok bisa Indonesia tambangnya banyak, tapi kemudian kita kehidupannya susah, misalnya gitu ya. Masih ada itu sesuatu yang tadi waqi', realitas yang di luar diri kita, yang nyata di sektor ekonomi dan sosial kita, semacam itu. Li'annal ittija'an nafsi lil bashar, karena orientasi psikis manusia itu juz'un min tasawwurihim lil waqi', bagian dari konsepsinya tentang realitas. Justru psikis itu adalah bagian dari cara pandang tentang realitas. Bal juz'un minal waqi' dzatihi, bahkan bagian dari realitas itu sendiri. Perasaan kita, Mas, itu sebenarnya bagian dari realitas. Ya, kalian punya rasa suka akan sesuatu, itu kan sebenarnya bentukan realitas. Ya. Misalnya apa? Orang Indonesia cenderung sukanya cewek yang apa misalnya? Rambutnya nggak keriting kan ya, cenderungnya lurus, kulitnya cenderung putih atau bersih gitu. Oke lah, kalau body kurang lebih sama lah ya. Tapi paling tidak warna kulit dan model rambut itu kan bentukan ya. Atau tapi sebenarnya postur tubuh pun itu bentukan, Mas, ya. Karena misalnya begini, ada beberapa masyarakat yang lebih suka cowok atau cewek yang gendut, gemuk. Ada loh. Ya. Ada yang kalau gemuk itu cowok di Afrika kalau nggak salah. Ya, Afrika itu. Kalau cowok gemuk itu, ceweknya pada ngantri. Ya, tapi kalau kurus itu, ini kurang makan. Tapi di masyarakat lain kan ada yang lain lagi ya. Justru kalau misalnya gemuk malah kemudian nggak punya cewek, kan gitu kan? Nah itu tadi. Artinya apa? Ittijah nafsi kita itu bagian dari realitas. Kita dibentuk oleh realitas. Ya. Zaman Orde Baru, Mas, ini kayak Mas Faik, kayak Mas Aji ini ditangkap sama Orde Baru ini, gondrong gitu kan, itu dianggapnya preman. Tapi sekarang kan jadi ganteng kan,
Ya minimal kata ibunya kan. Iya. Iya. Falwaki abniyatun wasulukun mawakifun wattijahatun. Ya. Realitas adalah abniyah, struktur, wasuluk, perilaku, mawakif, sikap-sikap, wattijahat, dan orientasi-orientasi. Itu perilaku semua itu nanti jadi realitas. Ya. Sikap-sikap masyarakat itu menjadi realitas. Orientasinya seperti apa juga sama. Bal anna ittijahan nafsi wal waqi kulluh. Justru orientasi psikis adalah keseluruhannya adalah realitas. Sawa'um min kibalil jamahir al mukawwanah lil waqi, baik dibentuk oleh massa yang membentuk realitas, au min kibalil muhallil, atau oleh analis, ya, peneliti alladzi tatahaddadu ru'yatahu lil waqi, yang menentukan pandangannya tentang realitas bitijahin nafsi, dengan orientasi psikisnya, mahmakila fil maudu'iyah wal khiyat, meskipun dikatakan objektif dan netral. Jadi psikis itu bentukan dari realitas, intinya semacam itu. Bahkan ini memang bentuknya apa tadi? Jamahir. Massa itu bisa menentukan kita. Contoh zaman saya dulu sekolah, nyantri itu celananya sempat agak cutbray dikit. Saya SMA lulus itu 99, kalian belum lahir mungkin sebagian. Itu celananya itu, pensil itu kan 2000 tahun berapa itu? Pensil kan ke sini-sini kan? Ya. Sebelumnya itu ada baggy dan seterusnya. Itu ketika suka kalau cutbray banget tuh tahun 70-an itu. 70-an tuh. Kalau zaman saya itu nggak cutbray yang terlalu besar, nggak. Masih apa sih? Ya agak lebar sedikit tapi nggak terlalu lebar-lebar amat. Nah itu apa namanya? Dibentuk oleh masyarakat, ya. Kayak gondrong dulu saya waktu masih S1 saya gondrong, ya. Gondrong gitu. Kenapa? Karena dulu waktu di pesantren kan harus pendek terus kan. Jadi giliran kuliah, wah, kesempatan nih panjang. Ada tuh foto-foto saya lagi gondrong gitu. Panjang gitu. Tapi ya ada dua pertimbangan juga, karena males. Satu, memang pengen rambut panjang. Kedua, karena potong rambut kok nyarinya susah gitu. Kan saya di Mesir ya. Jadi pertimbangan itu. Kalau mau potong rambut nyari temen dulu yang bisa motong rambut. Jadi akhirnya gondrong. Itu karena dibentuk oleh masyarakat. Yang kedua bisa dibentuk oleh muhallil. Muhallilnya ini bukan muhallil di ini ya, di fikih ya. Kalau muhallil di fikih itu orang yang suami istri cerai, udah tolak bain, tolak 3, kemudian mau balik lagi. Nah ini istri yang ini harus nikah dulu. Baru setelah diceraikan oleh suami yang kedua baru balik. Nah, yang suami kedua itu disebut muhallil, bukan yang itu. Muhallil di sini maksudnya adalah analis ya. Kadangkala realitas dibentuk oleh peneliti. Ya. Kayak misalnya di Indonesia diyakini ada apa? Ada santri, abangan, priayi, itu kan dibentuk. Ya, padahal sebenarnya emangnya santri itu tidak sekaligus seorang priayi. Ya kan? Kan bisa aja, ya kan? Emangnya seorang abangan tidak bisa jadi priayi? Kan bisa aja. Emangnya seorang priayi tidak bisa menjadi abangan atau menjadi seorang santri? Nah, itu. Tapi tadi sempat itu Gertz ya, Clifford Geertz itu kemudian membuat realitas seolah-olah, oh ini abangan nih, ini partai abangan, ini partai santri dan seterusnya. Nah, itu. Oke. Tatahaqqaqul maudu'iyah, ini yang penting. Kamilah objektivitas sempurna itu bisa terrealisasi laukanal ittijahun nafsi lil bahis, apabila orientasi psikis peneliti mutabikon lil waqi an-nafsi, selaras dengan realitas psikis, wali muqtadoyati sulukil jamahir, dan selaras dengan kebutuhan perilaku massa. Nih,
definisi objektivitas bagi Hanafi. Objektivitas kan biasanya apa? Sesuai dengan kenyataan gitu. Hanafi tidak sekedar itu. Jadi suatu pernyataan, suatu pemikiran itu objektif kalau ukurannya apa? Dia selaras dengan realitas yang bisa dirasakan. Ya, ini kan fenomenolog ya. Jadi ada al-waqi' an-nafsi. Kedua, selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kemudian makanya tadi suatu kebijakan itu bisa maudhu'iyah atau ghairu maudhu'iyah. Ya. Suatu kebijakan itu dinyatakan objektif, berarti ya tadi kalau dia selaras dengan realitas yang bisa dirasakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Termasuk kalau ngomong kemaslahatan, ya. Ya ini contoh nih, kan tempo hari misalnya apa tuh ketika ribut soal tambang tuh ya, PBNU, kemudian Mas Ulil ngomong tentang kemaslahatan dan seterusnya. Ini ukuran nih. Ukuran ini jadi ukuran. Ini sesuai dengan realitas yang dirasakan nggak? Bahwa kemudian kalau misalnya ormas-ormas memegang konsesi tambang itu kemudian maslahat atau tidak? Ya. Sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak? Minimal yang di lingkungan tambang itu. Kalau tidak, itu nggak maudhu'i. Ya. Tidak objektif, tapi sifatnya subjektif saja dan untuk kepentingan kelompok sekecil. Nah itu ya. Wal waqi' hayyun. Wal waqi'ul hayyu, maaf. Realitas yang hidup itu waqi'un nas, realitas manusia. Waqi'ul jamahir, realitas massa. Qabla ayyakuna wal waqi'as sumr. Al musmit, sebelum menjadi realitas yang didiamkan. Hanafi mengatakan realitas itu apa? Realitas itu ya realitas manusia. Terus realistis atau tidak? Lihatnya adalah ini kalau dikaitkan ke manusia seperti apa? Ya. Undang-undang perampasan aset itu realistis atau tidak? Ukurannya adalah sesuai kebutuhan masyarakat tidak? Sesuai, ya kan? Sesuai realitas yang dirasakan sekarang sesuai. Nah, ini berarti dia al-waqi' al-hayy ya, yang mana dia harus diselenggarakan, dan kalau diselenggarakan itu adalah upaya yang objektif. Nah, itu sebagai contoh ya. Di realitas ada yang hidup, ada yang musmit, yang dibisukan ya. Wal waqi' al-musmit, realitas yang bisu, la yatahawalu ila waqi'in ijtimaiyin, tidak bisa berubah menjadi realitas sosial illa min khilali sulukil jamahir, kecuali melalui perilaku massa, watijahatiha, dan orientasi mereka, wa mawaqifiha, dan sikap-sikap mereka. Jadi, realitas itu awalnya diam. Kapan realitas itu bisa hidup? Kalau kemudian dia terkait dengan manusia, lebih-lebih terkait dengan massa. Ya. Contohnya tadi, sebenarnya tanah, air, itu adalah al-waqi' al-musmit. Tanah itu, tambang, tadi kita ngomongin tambang, itu adalah realitas yang diam. Laut itu diam. Kapan dia jadi realitas yang hidup? Ketika berinteraksi dengan manusia, dan kemudian ada perilaku manusia yang berhubungan dengannya. Ketika tanah dinyatakan oleh Menteri kemarin tuh Nusron Wahid itu kemudian, wah ini kalau nggak digunakan maka bisa diambil gitu kan, sempat kan itu, tapi kemudian dianulir. Nah itu tanah sebagai tanah ya waqi' al-musmit, realitas yang mati, tapi kemudian ketika berinteraksi dengan manusia, sudah digarap, sudah dinyatakan oleh kakek atau orang tua kita atau kita sendiri ini adalah milik kita, itu sudah jadi realitas yang hidup ya, semacam itu. Nah, wal waqi' al hayy, realitas yang hidup, abniyatun nafsiyatun, adalah struktur psikis, wa uqbatun ijtimaiyun, kendala-kendala sosial, wa tasawwuratun lil alam, dan konsepsi-konsepsi tentang alam semesta.
Waqi itu ada urusannya dengan apa yang kita rasakan, ya. Kemudian dengan apa yang menjadi kendala-kendala masyarakat, cara pandang Weltanchong kita, ya, cara pandang dunia kita itu juga jadi realitas. Kenapa? Karena cara pandang dunia kita itu nanti ya bisa termanifestasi di kenyataan yang real, ya. Kenapa ada apa namanya? Ada fenomena artis-artis yang kemarin nyantai-nyantai aja ya, yang kemudian akhirnya dijarah ya. Itu kan karena ada tasawurat alam yang belum selesai. Mereka tadinya pelawak, biasa bercanda, ya kan? Maka ada videonya Uya Kuya yang dia sama istri itu, lo bilang apa, gue bodoh amat, ada tuh juga yang gitu. Walaupun ya itu potongan video lama ya. Tapi itu kemudian kayak Eko Patrio, sebelumnya ditanyain ketika ditanyain tentang tunjangan anggota DPR, dia bercanda, dia mau kalau bisa mah ditambah, ya. Ini tadi dia tasawurnya masih membayang, ada genutis sutonnya belum masuk gitu, belum benar-benar mengenali dirinya bahwa dia sudah bukan lagi pelawak, ya kan, bukan lagi artis di situ, ya kan, dia sudah menjadi wakil rakyat, ya. Jadi dia walaupun sebenarnya nggak bisa serius, ya harus serius. Nah, itu tadi. Jadi, ketika pandangan dunianya belum selesai, ya, belum berubah, ya jadi kenyataan. Maka dia bercanda tentang sesuatu yang seharusnya dia tidak bercanda. Nah, itu tadi ya. Ini jadi realitas itu bisa dibentuk oleh Weltanchong, cara pandang dunia. Wawal waqi al-jadid. Realitas yang hidup adalah realitas yang baru, alladzi tu'tihi tajaribul bilad an-namiyah, yang diberikan oleh pengalaman-pengalaman negara berkembang. Wa idhofatun jadidatun, realitas yang hidup adalah tambahan baru, tu'tiha asyu'ub al-mutaharrirah hadisan, yang diberikan oleh bangsa-bangsa yang baru saja merdeka. Tadi realitas hidup yang tadi maksudnya adalah realitas berkembang. Qad la yakunu hadza huwal waqi' mathilan al-an fi syu'ub al-urubiyah wal akharbiyah. Kadangkala realitas yang kita bahas tadi tidak serupa dengan realitas yang ada di bangsa-bangsa Eropa Barat. Nadron li siyadatil waqi' al-kami al-ihsa'i, menimbang dominasi realitas kuantitatif statistik di Eropa Barat. Ya. Walakin al-waqi' fil bilad an-namiyah, tapi realitas tersebut merupakan realitas di negara berkembang, tibkon li nadrotin ilmiyatin mutakamilatin, dengan memandang sesuai dengan pandangan ilmiah yang komprehensif. Huwal waqi' al-basari, realitas negeri ketiga yang hidup tadi ya, adalah realitas manusia. Wa huwal waqi' al-kaifi, yaitu realitas kuantitatif. Alladzi mazala huwal muharrik lil jamahir, yang mana itu masih menjadi penggerak bagi massa, wal hamilil afkariha, dan pengusung pemikiran massa, wal khaliq likimatiha, dan pencipta nilai massa. Ya. Di sini yang terakhir diungkapkan ada realitas bangsa maju dan ada realitas bangsa berkembang. Ya. Sesuatu yang dianggap sebagai realitas penting bagi negara berkembang mungkin dianggap nggak begitu penting bagi negara maju. Ya. Atau yang paling sederhana memang kadang berbeda. Ya. Kalau negara maju itu cenderungnya kuantitatif, ya, angka-angka, sementara negara berkembang cenderungnya kualitatif. Yang difokuskan adalah manusianya seperti apa. Karena memang masih, namanya juga masih berkembang ya. Tapi pada titik tertentu, saya kemarin memperhatikan negara Bhutan. Ya.
Negara Bhutan itu negara yang didominasi oleh orang-orang Buddha. Menarik loh. Kalian bisa cari di internet. Negara Bhutan itu beda dengan negara lain. Walaupun negara berkembang ya. Tapi benar-benar tadi kualitatif. Standar hidupnya itu kualitatif. Bagi negara Bhutan, hal yang perlu ditekankan oleh pemerintah dan bangsa secara umum adalah kebahagiaan. Tingkat kenyamanan hidup bangsanya. Sementara Indonesia yang dikejar apa? GDP kan? PDP kan? Apa namanya? Produk domestik bruto kan? Maka kayak Indonesia karena GDP-nya lumayan gitu, kita masuk ke negara G20 kan? Ya kan? Indonesia masuk G20 loh. Bersama dengan Amerika, dengan China, keren sekali. Padahal orang-orang yang hidupnya susah masih banyak. Ya. Nah, Bhutan itu keren ya. Negara berkembang, tapi fokusnya adalah kenyamanan hidup bangsanya, rakyatnya. Maka di sana itu iklan komersial mas sempat dilarang. Kenapa? Karena iklan komersial itu kan bikin orang galau kan. Tidak nyaman dengan apa yang dimiliki, pengen aja, pengen beli aja, konsumtif kan. Konsumtif itu jelek gitu loh. Jadi kemudian iklan itu sempat dilarang. Tingkat kedamaiannya tinggi di sana. Walaupun ya orang kehidupannya biasa-biasa aja. Nah itu tadi. Jadi menurut Hanafi ini dalam hal ini negara berkembang, realitasnya itu ya paling tidak seyogianya secara kualitatif itu harus bermutu lah. Contohnya misalnya tadi kayak Bhutan lah kalau di kondisi sekarang ya. Kalaupun nanti seperti negara maju, maka pastikan nilai kuantitatifnya itu benar-benar tidak sekedar angka. Kuantitatif yang berkualitas ya. Kuantitas yang berkualitas. Negaranya maju, tapi memang masyarakatnya pun juga hidupnya nyaman. Ya, kayak negara-negara maju yang Skandinavia, semacam itu ya, ya atau Selandia Baru, semacam itu. Skandinavia lah utamanya, Finland, Denmark dan seterusnya. Itu negaranya maju, masyarakatnya juga damai, semacam itu, nyaman. Nah itu artinya kuantitatif plus sisi kualitatifnya sama-sama bagus. Nah, kalaupun masih kualitatif, pastikan memang kualitasnya juga bagus. Oke, malam ini cukup sekian yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita masih syubuhat juga, nomor 2. Ini agak panjang nanti, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai berapa syubuhatnya? Agak panjang, agak 7 nanti. Kita insya Allah lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi soal apa namanya? Soal beberapa hal yang membuat